Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo sahabat Kenjar. Selamat datang lagi di podcast Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Iya, jadi di sini kita akan ngebahas Ramadan di era pandemi untuk kaum milenial. Betul sekali. Mm-mm. Kenapa sih kita rasa tema ini sangat penting ya? Karena Betul, kan betul. kita udah 3 tahun dalam pandemi 3 ini. tahun. Sebagai anak muda kita juga penasaran sih apa sih kegiatan-kegiatan milenial yang Betul. bisa memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Betul, apalagi Seperti di itu. tengah pandemi ini juga banyak perubahan budaya dan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kita kangenin banget di Betul. bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, mungkin langsung saja ya. Betul. Dan kita udah punya narasumber yang sangat ahli Narasumber. pada bidangnya dan teman-teman semua pasti beberapa dari teman-teman udah tahu. Udah tahu. Tapi bagi yang belum tahu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih Iya, dahulu. silakan Asya. Nah, untuk podcast kali ini Mm-mm. kita mengundang Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. Nah, Habib Ahmad sendiri adalah lulusan dari Ma'had Al-Lugha Damaskus Suriah dan juga sekarang sedang aktif kuliah S2 Ulumul Quran dan Sunnah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga sudah sering banget nih Mm-mm. melalang buana di TV nasional dan Betul, mungkin betul. dari teman-teman semua udah nggak asing lagi dengan Habib Ahmad. Mungkin kita Mm-mm. sapa Habib Ahmad terlebih dahulu ya. Boleh Asya. Oke deh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Asya gimana? Imam gimana? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat meskipun Alhamdulillah. puasa tetap semangat. Harus Semangat 100%. Justru Iya. kalau puasa tambah semangat. Tambah Betul. semangat. Mm-mm. Kira-kira sudah siap ya untuk podcast hari ini ya? Iya, Sangat siap. apalagi ini Insya Allah. juga membahas terkait milenial nih. Kita Betul. banget Asya, iya kan Terus kita. saya enggak. Mm-mm. Gitu. Iya, kita Iya juga apa? banget. Oh ya, Kita undang Habib Ahmad Karena- karena kita ngerasa kalau itu forever yang forever yang Iya, semangatnya betul. sama kayak kita Sya, sama. bener Betul, banget. betul. Makanya udah cocok banget ya kita undang hari Mm-mm. ini ya. Betul betul, apalagi Habib Ahmad sendiri juga aktif kan Iya. untuk syiar di media sosial Insya Allah. dan platform-platform yang istilahnya Gen Z banget nih, milenial banget, dan kita jadi terinspirasi banyak nih Betul. Saya oleh Habib followersnya Ahmad. juga. Masya Allah. Ini Saya karena juga. nggak pakai kemeja jadi kelihatan tua kayaknya. Enggak kok, masih Enggak, tetap keren. Oh, Tetap keren, tetap Iya, keren. betul. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Oh, Bang Ahmad baik, ya. siap, Biar siap. teman-teman udah pada Mm-mm, penasaran. betul. Untuk pertanyaan pertama sendiri nih, sebenarnya menurut Habib Ahmad sendiri, Mm. apa sih makna Ramadan dan juga bagaimana para generasi Z, milenial Mm. bisa memaknai Ramadan dengan maksimal? Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kita memaknai Ramadan. bulan suci Ramadan. Sebenarnya kita memaknai cara kita memaknai bulan suci Ramadan itu kita ambil dari kitab suci Al-Qur'anul Karim, di mana ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan ini, tujuannya itu apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini tujuannya nih, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga begitu banyak pelajaran dari bulan suci Ramadan yang harus kita kemudian ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita setelah kita menjadi alumni-alumni bulan Ramadan. Gitu kan? Betul. Setelah kita selesai dari bulan suci Ramadan, artinya kan kita selesai Betul. menjalani kegiatan-kegiatan. Ya alumni lah istilahnya. Nah, kita menjadi orang yang menggunakan alma mater bulan suci Ramadan. Apa nih pelajaran yang kita ambil? Misalnya Mbak Asya belajar di universitas mana? Kemudian ada di situ ilmu-ilmu yang dipelajari. Setelah lulus, kan itu harus dimanfaatkan ilmunya. Mas Imam misalnya begitu juga. Begitu juga kita di bulan puasa ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan tujuannya adalah agar setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran yang tujuannya adalah semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita bertakwa dan semakin semangat dalam beribadah. Oh, Amin, amin ya amin. rabbal alamin. Amin. Tadi menyentuh banget Menyentuh alumni Ramadan. Iya. Jadi setelah bulan suci Ramadan berakhir pun kita tetap terus Terus dong. Sekarang kayak misalnya Mbak Asya, setelah keluar dari universitas kan tetap membawa
alma mater Betul. Iya, betul. universitas itu, menjaga nama baiknya. Begitu juga kita menjaga hal-hal yang kita pelajari di bulan suci Ramadan untuk kita jalankan di Iya. kehidupan kita sehari-hari. Gitu sih. Dan mengimplementasikannya. Harus gitu ya. dong, harus. Mantap, betul. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini agak sedikit nyambung nih sama Nyambung. pertanyaan yang pertama. Tadi Betul. kan setelah kita lulus Mm-mm. dari bulan Ramadan, kalau bisa kita tetap menjalankan dan juga mengimplementasikan. Tapi dengan kita anak muda nih, sebenarnya sekarang tuh zaman serba mudah. Globalisasi mendapati kita semuanya. Dan Teknologi, rasa-rasanya internet betul ya. sekali. Mm-mm. Dan rasanya untuk konsisten untuk istiqomah itu lumayan Oh, pasti challenging. Challenging. sangat, Oh. Sangat. Ya itulah namanya hadiahnya aja surga, masa mau ujiannya mudah? Betul, Kan betul. nggak bisa, Betul. pasti berat. Tapi mari kita belajar dari bulan Ramadan. Contoh nih ya, kita langsung aja per poin nih, sedikit aja secara singkat, biar mungkin bisa difahami lebih baik lagi. Contoh nih ya, di bulan puasa kita ngambil pelajaran sabar, Sabar. kesabaran. Mm. Kesabaran yang mana kita kita jalankan selama di bulan puasa. Contoh begini. Ketika kita mau berbuka, kita harus bersabar sampai datangnya waktu maghrib. Betul. Ya kan? Maka anak-anak muda juga harus bersabar dalam mendapatkan tujuan, mendapatkan kesuksesan, itu harus lewati langkah demi langkahnya secara teliti dengan penuh kesabaran dan semangat yang tinggi serta kesungguhan yang maksimal sehingga bisa nanti sampai ke tujuannya. Sebagaimana kita dalam berpuasa, kita harus sabar, nggak boleh kita memaksa untuk berbuka sedangkan waktu maghribnya belum datang. Nah, kesabaran itu akan bisa kita jalani karena apa? Setiap masalah itu kan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Setiap ujian datang akan ada selesai. Setiap banjir yang menimpa kita akan surut. Setiap macet yang ada di jalanan pasti pada akhirnya akan lerai, akan lancar. Begitu juga ujian. Nah, kita yakini bersama bahwa ujian itu akan ada waktu di mana selesai ujian tersebut. Sebagaimana juga puasa. Kenapa kita bisa sabar? Karena kita tahu bahwa di maghrib nanti kita boleh makan dan minum. Betul. Coba misalnya Mas Imam beginiin. Imam nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nggak dikasih tahu sampai kapan. Mungkin baru 3 jam udah gelisah kita. Nih kapan Betul. makan, kapan minum. Betul. Tapi karena kita tahu bahwa ini ada selesai, akan Betul. selesai nih. Nggak boleh makan dan minumnya akan datang satu masa di mana kita boleh makan, boleh minum. Karena kita yakin bahwa setiap masalah itu akan selesai, setiap ujian itu akan selesai, maka kita harus bisa sabar menjalaninya. Mungkin itu satu. Yang kedua contohnya misalnya, ini masih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Santai kan? Silakan. Nabi. Yang kedua misalnya disiplin. Nah, ini juga penting nih untuk anak-anak muda sekarang. Disiplin. Ternyata Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin. Sekarang kalau kita bangun 5 menit sebelum subuh, mau sahur. Ternyata baru kita minum, nasi di depan belum sempat dimakan, azan. Kita boleh makan nggak? Kalau udah azan subuh? Nggak boleh kan? Nggak boleh, iya. Iya kan? Kalau kita udah siapin, baru minum, mau makan, mau nyuap azan subuh. Boleh nggak sahur? Nggak boleh. Nah, disiplin. Udah waktunya, maka nggak boleh. Begitu juga, mau berbuka. Udah deh, udah 5:30 nih, ayo deh makan yuk. Ntar lagi juga maghrib, ayo deh kita buka sekarang aja. Nggak boleh, disiplin. Ada waktunya. Anak muda harus disiplin. Anak muda harus belajar bagaimana menghormati waktu dari bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, yang terakhir mungkin secara singkat aja, sebenarnya banyak sih. Pelajaran yang bisa diambil oleh anak muda, adanya muraqabah. Muraqabah itu pengawasan dari Allah. Dulu nggak tahu deh, Mas Imam ngalamin nggak tuh? Waktu Yang kecil gimana, disuruh puasa, begitu masuk kamar mandi minum. Kayaknya Atau pernah kayaknya buka ya. kulkas, lihat kanan kiri, nggak ada orang, ambil botol air dingin minum. Habis minum terus pasang muka aus lagi, pasang muka lapar lagi. Mungkin kita ngalamin. Iya. Betul. Mungkin sebagian kita ngalamin. Atau masuk kamar bawa ciki, sampai kamar makan, bersihin, keluar pura-pura lapar lagi.
Kita ngalamin itu, sebagian kita. Betul, betul. Kenapa? Itu masih kecil ya, Iya. umur-umur TK lah. Mm-mm. Kenapa? Karena kita hanya tahu bahwa ada pengawasan dari orang tua. Orang tua. Tapi sekarang, saya mau tanya, setelah kita beranjak dewasa, kalau kita sendirian di kamar, Mm-mm. lalu ada minuman di tengah-tengah bulan puasa, mungkin nggak kita minum? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah tahu ada pengawasan dari Allah. Betul. Betul. Walaupun orang tua kita di luar, Mm-mm. tapi ketika ada keyakinan bahwa ada CCTV, istilahnya gitu ya. Kalau pencuri aja kalau ngeliat CCTV ketakutan. Baru mau mencuri, tiba-tiba lihat, aduh CCTV, takut ah. Kenapa? Karena merasa diawasi. Betul. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ada seorang ibu-ibu penjual susu sapi, Mm-mm. tiba-tiba nyuruh anaknya, nak ambilkan ibu 1 girbah air putih. 1 girbah itu 1 kantong. Mm-mm. Dulu kan nggak ada botol ya. Mm-mm. Pakai kulit, mereka tuh bikinnya pakai kulit. Diambil sama anaknya, ditaruh di gelas, dikasih ibu silakan. Loh, ibu suruh kamu ambil air bukan untuk minum. Lalu untuk apa, Bu? Untuk ibu campurkan ke susu. Supaya susu yang kita jual lebih banyak. Loh, ibu namanya curang. Curang. Nggak jual susu murni namanya. Hmm. Kata ibunya, sudah tenang aja kamu, nak. Khalifah Umar itu di rumahnya, dia nggak akan lihat. Kata anaknya, ibu, Khalifah Umar itu manusia seperti kita. Saya bukan takut kepada dia. Saya takut kepada yang maha melihat. Walaupun Khalifah Umar nggak melihat, tapi ada Allah yang terus melihat. Jadi itu yang harus kita maknai. Ada pengawasan dari Allah. Kayak bapak-bapak tuh lagi manjat kelapa, mau mencuri kelapa. Mm-mm. Bilang sama anaknya, nak, kalau ada yang lihat, teriakin bapak ya. Tuh bapak naik tinggi lagi. Udah sampai atas baru mau ngambil. Pak, ada yang lihat. Bapaknya turun berdarah-darah. Mana orangnya? Yang lihat Allah, Pak. Celup, dalam banget itu langsung. Yang lihat Allah, Pak. Deep banget. Yang lihat Allah, Pak. Jadi, nah, pelajaran itu kita ambil dari bulan puasa. Next, setelah bulan puasa, dimanapun kita, di depan orang atau dalam kamar, dalam keramaian atau kesendirian, tetap kita harus yakin ada pengawasan dari Allah. Sebagian anak milenial kan ketika di luar merasa diawasi, mungkin dia hati-hatilah Iya. menjaga. Tapi kalau udah sendirian di kamar, nggak tahu apa yang dibuka di handphonenya, nggak tahu apa yang itu. Jadi pelajaran itu yang harus kita ambil kan. Oke. Gitu sih. Jadi bener-bener ya. Jadi kita kaum milenial nih dapat banyak pelajaran dari Habib nih sekarang. Dari kita harus memaknai sabar di bulan Sabar, Ramadan, disiplin, dan percaya akan pengawasan Allah Subhanahu wa Betul, Ta'ala. Masya Allah. Habib, aku mau nanya nih, Bib. Kira-kira nih kan di pandemi ini banyak istilahnya penyesuaian di bulan Ramadan. Betul. Ya, dari sholat rawihnya yang Mhm. harus benar-benar protokol kesehatan Betul. dan lain-lainnya. Kira-kira bagaimana nih kita menyikapi bulan Ramadan, anak-anak muda juga untuk Betul. tetap maksimal di bulan Ramadan di Iya. tengah pandemi ini, Bib? Baik. Ya, saya sih ngalamin ya. Mm-mm. Dulu waktu SMA itu kita kalau udah sahur on the road, Betul. naik motor, naik mobil, seru-seruan, Seru. bagi Ya. makanan. Jadi kegiatan positif dibarengi dengan keasikan Keseruan. anak muda, Betul. keseruan anak Jadi, muda gitu. mm-mm. Dan itu nggak ada masalah ya, sah-sah Betul. saja dalam Islam, tidak dilarang. Selagi tidak ada syariat yang dilanggar, Betul. tidak ada hukum yang dilanggar, Mm. maka silahkan berkreativitas sebanyak mungkin. Termasuk kegiatan di bulan puasa. Dulu kita inget tuh, sahur on the road meriah banget. Meriah banget. Wah, luar biasa kita sama teman-teman. Mm-mm. Bawa makanan di Bawa mobil. Ketemu orang-orang di samping yang Mm-mm. perlu untuk dibantu, kita Mm-mm. bantu, kita kasih santapan sahur. Dan buka bersama dan lain sebagainya. Sekarang, di bulan puasa ketiga ya, bulan puasa ketiga setelah pandemi ya. Betul. Jadi kalau saya ingat pandemi 2020 itu waktu itu nggak lama setelah itu puasa, Betul. ya kan? Itu kan mencekam banget tuh kondisinya. Mencekam tuh. banget. Nggak boleh keluar rumah. Betul, betul. Waduh. Sehingga sangat-sangat terbatas. Nggak ada terawih, dilarang Tidak ada terawih. terawih. waktu itu. Betul. Betul, Bib. Tahun setelahnya, tahun lalu 2021 2021 sedikit mulai tidak separah yang sebelumnya, Mm-mm. tapi masih sangat terbatas. Dibatasi. Betul. Tapi alhamdulillah tahun ini kelihatannya sudah lebih apa istilahnya ya? Lebih longgar lagi. Lebih longgar sudah lagi. nggak pakai jarak lagi. Jarak, Udah nggak pakai chefnya. jarak, Betul, softnya, betul. kemudian
ya banyak lah sebenarnya PPKM-nya juga udah turun Betul. sehingga pembatasan kegiatan sudah berkurang sehingga sebenarnya di tahun 2022 ini Mm-mm. banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kaum milenial. Betul. Sudah bisa. Sudah bisa. PPKM sudah turun, kalau nggak salah level 2 sekarang. Kemudian pembatasan di dalam kegiatan ibadah juga sudah berkurang sehingga insya Allah tahun ini akan jauh lebih meriah Iya. dibanding kemarin aja kan kelihatan apa Iya, obor. Mm-mm. Kemarin lumayan ramai dan kerasa ramai. Kerasa waktu Betul, obor betul. itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan semakin meriah, semakin Amin. semakin terasa aura Terasa. bulan suci Ramadannya. Betul. Nah, mungkin karena sudah nggak seketat Mm-mm. tahun-tahun sebelumnya nih, mungkin Iya. teman-teman sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang berbagi, bermanfaat. kok. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, itu. Betul, betul. Amin, amin. Ustazah Asya luar biasa. Mencoba ya. Coba. Jadi terima kasih banyak Habib atas masukannya dan kedepannya buat sahabat Ganjar juga nih, berarti Betul. sahabat Ganjar untuk kegiatan dalam bulan Ramadan bisa banyak bertemu lagi, membagi Iya. bersedekah Betul, kepada betul. banyak orang Amin, dan amin. lain-lain. Saya misalnya nih beberapa hari ke depan Mm-mm. ada ngundang ini teman-teman pengajian kita, jamaah taklim kita untuk buka bersama di rumah. Alhamdulillah, artinya sudah longgar lah. Sudah bisa Siap, kita siap. lakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Betul. Nah, Habib, kan zaman teknologi sekarang nih anak muda tuh nggak bisa dipisahkan dengan teknologi, dengan sosial media, Instagram, Betul. Twitter, YouTube, dan saya juga ngelihat Habib itu sangat Aktif. aktif ya Iya. di Aktif, Instagram. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih dalam menyambut bulan Ramadan atau misalnya dalam meramaikan nih di sosial media, tips-tips konten-konten yang mungkin bisa di-share, apa yang boleh, apa yang enggak. Kira-kira kan Habib udah sering banget, udah kayak influencer Islami gitu betul, ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Ya, kita hidup di zaman di mana terdapat banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ada di tengah-tengah kita, termasuk adanya medsos ini. Termasuk TikTok, bahkan kita juga TikTok. Kita juga aktif di situ, dalam arti apapun kemudahan yang ada ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kemudian setelah kita aktif di medsos-medsos tersebut memang cukup baik tanggapan yang kita dapatkan, dan juga banyak sekali ternyata teman-teman sosmed yang kemudian aktif dalam mengikuti, dan cukup banyak apresiasi yang kami terima. Nah, jadi adanya sosial media itu adalah untuk kita gunakan dalam kebaikan. Contoh misalnya di bulan suci Ramadan ini ada quotes-quotes tentang berbagi. Jadi bisa siar ya. Misalnya contoh nih, dari hadis Nabi, dari khutbah Nabi, siapa orang yang berbagi kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya diberikan pahala seperti membebaskan seorang budak. Nah, mungkin orang yang tadinya nggak ada niat untuk berbagi, ketika melihat quotes seperti itu, wah, ini enak nih, saya memberikan hidangan buka puasa, dapat pahalanya begitu besar. Akhirnya dia mengeluarkan sebagian uangnya yang tadinya dia udah siapkan mungkin buat beli pulsa main game, ternyata dia sisihkan sedikit untuk apa? Untuk berbagi kepada yang berbuka puasa demi mendapatkan pahala yang begitu besar yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita yang berbagi kepada orang lain. Terus misalnya baca, kita adakan qasidah selawat tentang bulan suci Ramadan, yang mana kalau orang mendengarnya itu semakin merasakan aura bulan suci Ramadan, semakin terbangun semangat ibadah dalam dirinya. Artinya hal-hal seperti itu kita harus sebisa mungkin kita manfaatkan, kita share sebanyak mungkin, sehingga kuota yang kita punya itu ada menghasilkan pahala. Betul. Jadi berdakwah itu nggak hanya di atas mimbar ceramah, enggak. Ketika Mas Imam misalnya share video saya atau penceramah lainnya, atau orang yang membaca sholawat misalnya tentang Ramadan, di-share oleh Mas Imam. Ceramahnya misalnya isinya adalah tentang berbagi tadi ya. Kemudian orang yang melihat tergugah untuk melakukan berbagi kepada sesama. Nah,
walaupun Mas Imam tidak menyampaikan secara langsung, tapi karena dia lihat dari statusnya Mas Imam atau story-nya Mas Imam, sehingga Mas Imam pun dapat pahalanya. Betul. Tanpa harus berceramah, tapi dengan memanfaatkan kuota yang ada, sosial media yang ada, itu ternyata bisa menjadi ladang pahala yang sangat besar buat kita semua. Wah, jadi Wah. sebenarnya sosial media itu menjadi platform yang juga esensial Iya. ya untuk membagikan hal yang Berdakwah, positif. ataupun syiar melalui sosial media Oh. juga, ya konten-konten positif itu juga bisa Iya dong. menjadi wadah kita. Padahal sesimpel share quotes aja itu bisa Mm-mm. Menggugah. menggugah Mm-mm. yang lain gitu Yang untuk lain. membuat kebaikan. Wah. Betul. Sangat. Jadi jadikanlah Ramadan jadi platform yang tepat nih buat teman-teman untuk konten Betul. sharing konten yang bisa membawa pahala. Amin, Betul, amin. betul. Oke, Habib, aku mau nanya nih. Kira-kira nih, untuk teman-teman yang lagi di rumah nih, sahabat-sahabat Ganjar, ataupun seluruh warganet yang lagi nonton gitu, kira-kira untuk bulan Ramadan ini, amalan-amalan apa nih yang baik ataupun yang besar pahalanya bisa dilakukan teman-teman semua di rumah? Sebenarnya tentu sangat banyak. Banyak. Bulan suci Ramadan begitu banyak anjuran bagi kita umat Islam untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jangankan beramal ya, sampai dalam hadis tuh Nabi bilang somtus shaim ibadah atau anfasukum fihi tasbih. Diamnya aja kita diam nih. Ini kan sekarang bulan puasa. Terus kita diam begini nih. Diam, itu malaikat di kanan kita ini mencatat seakan-akan kita berzikir. Itu baru diamnya aja. Ya. Tapi bukan berarti orang habis dengar begitu, Diam dulu. ya udah deh, saya diam aja deh. Diam aja deh seharian. Bukan. Justru kalau diam aja ibadah, apalagi kalau kita ibadah. Betul. Terus misalnya wa naumukum fihi ibadah, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Terus bukan berarti setelah 3 hari puasa, alhamdulillah Habib, saya 3 hari ini full ibadah. Apa? Baca Quran apa sholat? Tidur. Tidur. Bukan begitu ya. Bukan itu. Maksudnya adalah kalau tidur aja dianggap ibadah, bagaimana kalau kita beribadah? Hal lain yang bisa kita lakukan. Nabi sabdakan seperti ini. Waman tala fihi ayatan minal Qur'an kana lahum mithlu ajri man khatamal Qur'an fi ghairihi minasyuhur. Sebelum saya artikan, coba saya tanya, Mas Imam atau warganet lah semuanya, Mbak Asya, Mas Imam juga silahkan jawab di diri masing-masing. Dari mulai Idul Fitri tahun lalu sampai sekarang kita udah masuk Ramadan, kira-kira sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Dijawab di hati masing-masing. Ada yang 1, ada yang 2, boleh jadi ada yang kosong. Iya. Boleh jadi kan gitu kan. Artinya apa? Menghatamkan Al-Quran ternyata tidak semudah karena godaan begitu banyak. Tapi di bulan Ramadan, lihat apa yang diberikan oleh Allah. Kita ini kan menjadi tamu-tamu Allah di bulan Ramadan. Yang dijadikan hidangan bagi kita diantaranya adalah siapa orang baca 1 ayat, baginya pahala seperti menghatamkan Al-Quran, kata Nabi. Sekarang Mas Imam, sekarang nih, detik ini, di bulan suci Ramadan baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itu sama kayak menghatamkan Al-Quran. 1 ayat sama kayak menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Hanya dengan 1 ayat. Lagi-lagi, bukan berarti, ya udah deh, 1 hari 1 ayat. Jangan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, shadaqallahul azim. Terus sok-sok kayak capek. Orang tanya, kenapa capek? Saya habis 3 kali khatam. Bukan begitu ya. Nggak tricky Jadi, juga ya. Jangan dijadiin alasan nih Jangan. teman-teman. Justru kapan lagi? Betul. Kamu aja dari bulan Idul Fitri tahun lalu sampai sekarang mungkin baru 1, 2, 3 menghatamkan Al-Quran. Ini waktunya dengan 1 ayat mendapatkan 1 khatam, justru sebanyak mungkinlah baca Al-Quran. Betul. Kita kan dianjurkan, dulu nggak tahu nih, zaman kita kan dulu waktu kecil pasti orang tua kita tuh sore-sore atau panggil, ayo baca Quran, gitu kan. Baca Quran di mic, di musola. Iya, baca Quran di musola, pokoknya ditarget tuh. Kalau sampai bisa khatam, selesai Lebaran kita ke Taman Safari, kita ke Ancol, kita ke ini. Sehingga itu memacu kita. Dulu
setiap tahun pasti kita menghatamkan Al-Quran. Tapi boleh jadi anak-anak sekarang mungkin ada yang istilahnya tidak sampai khatam Al-Quran. Mungkin dia baca tapi hari pertama 1 juz, hari kedua 1 juz, hari ketiga mulai setengah juz. Mungkin niatnya besok mau disambungin, ternyata hari besoknya setengah juz lagi ya. Sehingga karena makin berkurang di akhir bulan tidak berhasil mengkhatamkan Al-Quran. Sedangkan kita dianjurkan untuk tadarus, perbanyak baca, dan bukan hanya baca, tapi juga mempelajari isinya untuk kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah. Gitu. Tadi ngomong-ngomong tentang amalan dan juga kita membaca Al-Quran. Saya kepo nih, Habib, apa sih doa-doa? Misalnya kan apalagi di dalam pandemi ya, kita tuh sebenarnya pengen memaksimalkan Ramadan dengan hati yang sukacita dan juga dengan hati yang damai. Nah, kira-kira apakah Habib ada masukannya atau tips-tips nih, doa-doa apa yang bisa mendamaikan hati atau dibacanya kapan baiknya ketika bulan Ramadan ini? Ada doa. Contohnya begini ya. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hifdzil lisan wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa. Artinya puasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, dan lain sebagainya. Bantulah kami untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud di dalamnya. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa membaca Al-Quran selalu di dalamnya. Dan masih banyak lagi. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kata Nabi bahwasanya di bulan suci Ramadan ini, wasyayatinu maghlulatun. Para setan-setan itu terbelenggu. Jadi di bulan suci Ramadan ini, para setan terbelenggu. Sehingga kalau masih ada dari kita yang berbuat maksiat, bukan karena pengaruh setan gitu, tapi karena betul. Tapi karena kita yang terbawa oleh hawa nafsu. Betul. Jiwa kita ini mungkin sudah terkontaminasi sehingga ada sebagian yang ada kecondongan kepada kemaksiatan. Nah, bulan suci Ramadan adalah momen yang pas, waktu yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan Allah nanti itu, hai kalian yang mungkin selama ini masih kurang, ayo sekarang nih waktunya. Kalau kalian mau beristighfar, dosa kalian aku ampuni. Kalau kalian mau tobat, aku terima. Kalau kalian mau perbanyak amal ibadah, semuanya akan aku kabulkan. Karena bulan ini adalah bulan yang kata Nabi, wa amalukum fihi makbul. Semua amal kita diterima. Sayang kalau kita menghilangkan momen ini dengan menghabisi waktu kita secara sia-sia. Kayak ada sale 3 hari. Sayang kan kalau nggak dipakai kan, ada diskon 3 hari. Nah, ini diskonnya sebulan. Dan diskonnya bukan lagi 50%, bahkan ribuan jutaan persen, yang satu ayat bisa menjadi khatam Al-Quran, yang nafas kita menjadi zikir, yang tidur kita jadi ibadah. Ini sel-sel pahala luar biasa. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita sampai kalah dengan jiwa kita, dengan hawa nafsu. Jangan sampai kita kesurupan setan. Kesurupan itu adalah saat kita termakan dengan godaan setan. Itu artinya kita kesurupan. Karena kita mengarahkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Gitu sih. Nah, nanti kita bisa tuh waktu doa-doa tadi kita bisa populerkan nih di video betul. depannya bisa kita simpan, hafalkan juga dari semoga juga kita dilancarkan ya. Amin. Seperti kata Habib tadi. Pokoknya kita semua nih di bulan ini menjadi tamu-tamu Allah. Betul. Kata Nabi huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Ini adalah bulan kalian diundang menjadi tamu-tamu Allah. Sekarang kalau misalnya kita diundang, ayo Mas Imam, Habib, Mbak Asya diundang nih sama satu orang baik banget. Gimana kira-kira jamuannya? Pasti kan luar biasa. Luar biasa. Kita dijamu makanan, dijamu minuman, dijamu dengan wajah yang menyenangkan, dijamu dengan hadiah-hadiah. Nah, ini yang menjamu kita itu adalah Allah yang Maha Kaya.
Allah yang maha baik, kita dijamu. Di antaranya tadi, jamuannya adalah dengan nafas kita dihitung. Zikir, tidur kita dihitung. Ibadah, jamuannya adalah bahwasanya membaca satu ayat seperti mengkhatamkan Al-Quran. Jamuannya adalah semua doa kita diterima, semua amal kita dikabulkan, semua dosa kita kalau kita istighfar maka diampuni. Itu jamuan-jamuan Allah yang sangat-sangat banyak yang kita sekarang lagi dijamu, dipanggil menjadi tamu Allah. Kata Nabi, kata-katanya du'itum, kalian diundang. Tinggal gini, kita mau datang nggak ke undangan itu? Iya. Pilihan kita. Karena kan namanya diundang, bisa datang, bisa enggak. Pilihan. Diundang nih, makan sama teman. Pilihan kita mau datang bisa, mau enggak juga bisa. Sekarang juga kalian diundang. Wahai kaum muslimin, menjadi tamu-tamu Allah, maka datangi undangan tersebut. Karena rugilah yang tidak mendatangi dan mendapatkan jamuan dari Allah SWT. Jadi jangan sampai disia-siakan ya. Tahun sekali belum tahu, juga kita ke depannya mendapatkan kesempatan lagi. Bahkan satu lagi nih, ada yang menarik kemarin waktu saya keliling beberapa provinsi. Ada satu orang dari saudara-saudara kita yang beragama Nasrani datengin saya, mungkin dia lihat ini Habib nih. Habib, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Nggak pakai Assalamualaikum, maaf salah. Selamat siang Habib, selamat siang. Saya mau minta tolong apa? Apa kan Habib? Mau minta tolong dong. Bulan puasanya ditambahin jadi 2 bulan. Saya tanya kenapa? Dagangan saya laku semua kalau bulan puasa katanya. Bayangin. Itu ya. Iya, jadi jamuannya yang merasakan berkahnya bukan hanya muslimin. Tapi non-muslim pun merasakan. Betul. Rasakannya coba Mas Imam dagang pinggir jalan. Pasti laku, ada yang beli. Betul. Jadi yang non-muslim aja merasa warungnya laku. Betul. Banyak gitu. Jadi insya Allah kita bisa mendapatkan juga keberkahan dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib sudah membagikan segala insights ya. Dan juga apapun itu yang bersangkutan dengan bulan Ramadan sehingga kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Betul banget Asya. Nah mungkin sebelum kita akhiri podcast kali ini nih, mungkin Habib mau share membagikan kepada audiens kita, sahabat bicara, kegiatan-kegiatan kedepannya yang mungkin bisa diikuti oleh audiens atau mungkin sosial media yang mungkin bisa di-follow nih, nanti kita akan tulis di bawah ini, jadi biar dakwahnya nggak putus sampai sini saja. Amin. Iya insya Allah nanti mungkin bisa di tag ya, tampilkan ada akun YouTube kami, Instagram, Facebook, terus TikTok dan lain sebagainya. Dan bukan hanya ini, masih banyak akun-akun baik lainnya yang positif yang bisa kita ikuti, bisa kita share, bisa kita bagikan seluas-luasnya agar kebaikan semakin menyebar luas dan bisa bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Berarti username-nya apa tuh Habib? Kalau username-nya dalam semua akun ini adalah Habib Ahmad bin Hasan Alaidrus. Nah, itu ya teman-teman. Kalau searching itu nanti keluar tuh di mana-mana tuh. Oke, nanti kita tulis di sini. Jadi teman-teman kalau ingin terus mengikuti nih kegiatan-kegiatan Habib Ahmad dan juga segala yang di-share oleh Habib Ahmad bisa langsung follow sosial media beliau. Iya. Sepertinya waktu berjalan sangat cepat ya Kak Imam ya. Tapi karena semoga kita bisa ketemu lagi Habib di lain-lain konten kegiatan di bulan Ramadan. So excited ya. Karena juga saya sama Asya juga seneng banget nih Habib bisa hadir di studio. Seneng banget. Ya. Jadi teman-teman semoga podcast hari ini bisa mendapatkan insights yang baru dan juga tambahan-tambahan buat Ramadannya semakin maksimal, dan kami harap teman-teman juga selalu follow ya. Follow, subscribe, dan juga tonton terus semua konten dari podcast Sabi Sahabat Bicara. Oke, saya Imam Suyudi dan juga saya Asya. Kami undur diri dulu dari konten sekarang ya, konten spesial ini. Kami pamit dulu dari tema anak muda Ramadan milenial, dan sampai ketemu di tema selanjutnya. Dan sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.